Yaitu isyarat elektronik SIE atau arus lemah dan sistem teknik kendali. Kepada Mas Andreas PS Sarjana Teknik, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan langsung saja menyampaikan materi. Nah, ini sudah kelihatan ya, ada PowerPoint ini sudah kelihatan. Kalau demikian saya mulai saja materinya. Jadi dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai terutama mengenai arus lemah itu ya, mengenai arus lemah. Nah, ini juga sebelumnya akan saya buka dulu. Pertama, jadi ini apa toh? Nomor satu, apa toh perbedaannya antara S1 dan S2? Yang pertama, kita mulai dari tujuannya saja dulu. Jadi kalau di Indonesia yang namanya pendidikan S1 teknik itu adalah menghasilkan lulusan praktisi yang mampu menjadi bekerja sebagai engineer atau teknisi atau perancang dalam bidang teknik di industri. Ini tujuan utamanya. Walaupun memang dalam prakteknya nanti bisa jadi ada yang bekerja di luar bidangnya ya itu memang ada di luar bidang teknik, bekerja di luar bidang teknik. Tapi bukan berarti lalu kuliahnya menjadi sia-sia. Tetap pasti ada gunanya, hanya saja memang nanti orangnya harus belajar, gitu saja. Bahkan kalau kerja di bidang teknik pun kita masih harus belajar lagi dan belajar. Di pekerjaan pasti ada hal yang harus dipelajari. Jadi belajar seumur hidup. Nah, sebagai konsekuensinya, ya, jadi karena praktisi, maka kurikulumnya cenderung generalis. Maaf, bentar. Karena di praktisi, maka kurikulumnya cenderung generalis. Biasanya kalau di Indonesia, itu banyak bidang dipelajari. Ada arus kuat, ada komunikasi, ada kendali, dan ada elektronika, dan lain sebagainya. Tapi biasanya tidak sampai mendalam. Jadi yang paling standar, kalau untuk S1, itu adalah menjadi praktisi di bidang teknik atau membuat perusahaan sendiri, yang sekarang itu sering dinamakan startup. Nah, bertolak dari S1 itu, S2 itu bagaimana? Nah, kalau S2 itu menghasilkan spesialis, jadi lebih spesifik yang dipelajari. Misalnya kalau saya hanya teknik kendali saja, tapi lebih mendalam. Targetnya bisa bekerja di lingkungan penelitian atau industri. Lingkungan penelitian ini maksudnya adalah akademisi, dosen atau peneliti. Biasanya kalau yang memang ini dari dosen ya ambil S2, harus kalau di Indonesia. Bahkan kalau di luar negeri, kalau mau jadi dosen harus S3. Nah, karena ditujukan untuk menghasilkan spesialis, kurikulum di S2 itu memungkinkan para mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah dan penelitian mengenai suatu topik yang lebih spesifik. Jadi memang lebih sempit topiknya. Nah, kalau mengenai peluang kerja, dapat bekerja sebagai dosen atau kerja di industri. Ya, sekali lagi mengenai pekerjaan ini memang jatuhnya tiap orang berbeda. Atau mau S3 di luar negeri juga bisa. Tapi itu tidak akan kita bahas mengenai S3 itu. Baik. Lalu dalam teknik elektro itu ada apa saja? Secara kasar itu ada arus kuat dan arus lemah. Nah, kalau arus kuat ini bukan jatah saya menjelaskan, tetapi secara kasar mungkin bisa dibagi menjadi
pembangkitan, transmisi, distribusi, elektronika daya, instalasi listrik, dan lain-lain. Ya tentu saja banyak sekali ya. Kemudian arus lemah itu ya ini daftar yang saya buat sendiri ya tentunya. Ada elektronika, ada kendali, ada komunikasi, ada teknik komputer, ada computer vision, bermacam-macam. Nah, ini tentu saja juga bukan lalu semua didaftar di sini, tidak ya. Kalau arus kuat arus lemah, kenapa dibaginya begitu ya? Kalau arus kuat itu biasanya arusnya itu besar-besar. Arusnya itu besar-besar. Kalau arus lemah itu yang arusnya kecil-kecil, kasarannya begitulah. Nah, lalu kita mulai. Jadi apa saja yang ada di dalam elektronika, topik elektronika ini? Ya, saya tak bacakan satu-satu ya. Ini ada digital electronics, ada analog electronics, elektronika analog, ada mikroelektronika, ada desain circuit. Ini desain circuit juga macam-macam. Ada yang untuk pabrik, ada yang untuk mungkin misalnya untuk dibikin sendiri pakai solderan, itu juga ada integrated circuits atau IC. Ya ini termasuk salah satu contoh IC. Ini juga. Kemudian power elektronik, optoelektronik, peralatan semiconductor, embedded system, elektronika audio, telekomunikasi. Oh maaf, telekomunikasi nanti ada babnya sendiri. Dan nanoelektronika. Nah ini power elektronik itu yang dimaksud adalah elektronika daya. Jadi yang dimaksud begini, kalau orang bicara elektronika itu biasanya tanggapan orang pertama kali adalah, oh itu untuk barang yang arusnya kecil-kecil. Nah ini kalau power elektronik itu elektronika yang untuk arusnya gede-gede. Ini tuh macam-macam. Bisa misalnya contoh kasus ya, teknologi inverter itu juga bisa. Atau misalnya bagaimana Anda membuat elektronik, komponen elektronik untuk misalnya menggerakkan motor listrik yang besar, katakanlah pada mobil listrik, pada AC misalnya. Kalau elektronik ya ini elektronika melibatkan optika. Terus kemudian peralatan semiconductor, ya ini termasuk gimana ya? Ini termasuk daripada elektronik. Mungkin Anda mendesain semiconductor yang sesuai. Nah, kemudian embedded system ini yang dimaksud adalah embedded system ini yang dimaksud adalah Anda bayangkan seperti misalnya Raspberry begitu. Jadi komputer kecil yang ditanamkan pada sesuatu objek. Kemudian elektronika audio ini saya rasa jelas. Nanoelektronik ini dipakai untuk bekerja pada skala nano ya, skala kecil. Nah, jadi yang nanti jadinya mungkin chip atau semacamnya, nah itu seperti itu. Nah, kalau telekomunikasi ini kelihatannya cukup jelas. Jadi telekomunikasi ini berurusan dengan transmisi informasi dari tempat yang jauh. Nah ini sendiri memang bukan spesialisasi saya ya. Contohnya misalnya bagaimana Anda membuat jaringan telepon yang digambar kiri atas itu. Bagaimana Anda menangani jaringan telepon. Kalau di sebelah kanan, yang gambar sebelah kanan itu foto dari BTS. Kepanjangannya apa saya lupa, tapi itu untuk menara seluler. Yang sebelah kiri bawah itu gambar pesawat angkasa Voyager. Itu juga tentu saja perlu ada komunikasi untuk berkomunikasi dengan stasiun pengendaliannya di planet bumi yang masih ada sekarang. Begitu. Lalu ada juga masih banyak lagi yang di dalam telekomunikasi ini subbidangnya. Ada misalnya IoT, Internet of Things, itu kelihatannya hari-hari ini memang cukup populer karena adanya revolusi industri 4.0. Nah itu termasuk. Jadi
sebenarnya itu bagaimana toh dari misalnya Anda punya sensor-sensor dan aktuator-aktuator yang berbeda, katakanlah sensor panas, sensor sensor tekanan, misalnya sensor kelembapan, lalu Anda bisa integrasikan itu dalam satu sistem. Dihubungkan dengan mungkin aktuator, mungkin pompa untuk akuarium misalnya. Semacam itulah kurang lebih. Nah, kalau kendali, nah ini memang yang merupakan spesialisasi saya. Jadi aplikasinya juga banyak. Nah, ini hanya yang mengambil contoh. Mohon maaf, ini nomornya saya ambil dari Wikipedia waktu itu, APK saja. Tapi ini juga ini kendali ini merupakan salah satu bidang yang boleh dibilang ada di banyak tempat gitu loh. Jadi Anda mulai ngendalin robot, ngendalin AC, misalnya keluaran AC itu keluaran maksudnya ruangan yang ber-AC itu mau diset pada suhu berapa, lalu misalnya mungkin Anda punya tangki berisi bahan kimia atau cairan, Anda ingin ketinggiannya itu berapa, bisa itu kasus contoh di pabrik. Lalu juga untuk pesawat misalnya ada yang namanya autopilot, macam-macam itulah. Nah ini daftar yang dapat Anda baca ini ya saya jelaskan sedikit-sedikit lah. Jadi linear control itu kendali pada sistem linear. Ini yang paling sederhana. Nah sederhananya dalam tanda kutip sebenarnya itu cukup sulit. Tapi kalau di S1 biasanya dipelajari hanya kendali linear saja. Terus ini ada kendali non linear. Nah ini lebih umum karena linear sistem linear itu hanya beberapa saat, hanya mungkin gimana ya, hanya bisa dilakukan dengan beberapa keterbatasan. Kalau mau umum ya non linear. Lalu robust control ini robust control itu kendali, jadi kendali yang ditujukan agar sistem yang Anda buat itu, sistem kendali itu tahan terhadap gangguan. Mungkin kena tutuk atau kena gangguan gitu. Kalau pesawat ya mungkin kena angin, ada getaran dan sebagainya, itu masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian optimal control. Nah ini ada kata optimal. Ini apa yang mau dioptimalkan? Misalnya mungkin energinya mau dibuat sekecil mungkin, misalnya energi kontrolnya. Atau misalnya ada sesuatu yang ingin dimaksimisasi, misalnya daya yang Anda hantarkan kepada suatu perangkat elektronik. Lalu adaptive control, ini bagaimana kendali yang bisa adaptif terhadap mungkin perubahan parameter, perubahan lingkungan, seperti itulah. Kemudian fusi kontrol, ya ini kontrol melibatkan teknik neurofusi. Ini mengenai neurofusi tidak akan saya bahas terlalu dalam di sini. Kemudian kontrol berdasarkan neural network itu, atau jaringan saraf, ini juga cukup populer sekarang karena ada yang namanya deep learning itu. Ini jadi Anda bikin kontrol itu kalau yang di sini nih itu biasanya dengan matematik murni. Nah kalau ini ibaratnya nanti komputer pengendalinya yang belajar dan sebagainya. Dan ini functional control saya tidak terlalu paham di sini. Kemudian sistem identification ini memang berkaitan dengan mengidentifikasi parameter-parameter dari suatu sistem, misalnya masanya, momen inersianya, hambatan elektriknya, dan sebagainya. Kemudian dilanjut ya. Lalu ini teknik komputer. Ini juga luas. Ada misalnya engineering untuk komputer hardware. Jadi gimana Anda merancang suatu hardware komputer. Kemudian ada software engineering. Ini juga saya pernah kerja di sini. Ini pun macam-macam ya, software engineering itu. Jadi memang ada yang untuk aplikasi di laptop, ada yang untuk aplikasi di handphone. Kemudian tujuannya dibuat juga untuk apa dan sebagainya. Lalu ada juga
ini mohon maaf, ini mungkin lebih masuk ke teori informasi ya, tapi ini memang bidang yang ada gitu loh, kriptografi dan perlindungan informasi. Bagaimana Anda itu mengamankan informasi yang misalnya dikirim melalui jaringan internet supaya tidak dicolong orang lain, dicuri orang lain. Nah, itu. Lalu mobile computing, ini mungkin istilahnya bagaimana gitu loh. Anda membuat suatu program dalam HP. Biasanya mobile itu terkait tersangkut paut dengan HP. Kalau cloud computing itu komputasi awan. Jadi yang melakukan komputasi itu bukan komputer Anda sendiri, komputer yang Anda pegang sendiri, tetapi misalnya Anda memakai Amazon Web Service atau Google Colab misalnya, itu contohnya. Jadi ini keunggulan dari, atau mungkin contoh yang cukup jelas juga ya, game online gitu, yang sekarang sering di HP. Jadi keuntungannya ini cloud computing itu, kalau menurut saya ya, salah satu kelebihannya itu adalah memindahkan beban komputasi yang banyak itu tidak di aplikasi di komputer atau HP Anda, tetapi di server gitu. Nah, jadi misalnya Anda bikin game online dan nggak usah berat-berat, cocok untuk HP misalnya. Karena apa? Karena informasinya yang megang server, karena pengolahan datanya megang servernya. Lalu ini juga bidang yang cukup terkenal, computer vision. Nah, ini intinya itu bagaimana dapat membuat komputer itu memiliki kemampuan melihat ya, dan nah ini penting, melihat dan memahami informasi dari gambar atau citra atau video yang masuk melalui kamera. Ini aplikasinya ada banyak. Yang di kiri atas itu adalah object detection. Jadi itu kan bisa dilihat ya, ada mobil, ada truk, ada traffic light, ada orang, ada tas, apa lagi, ada bis. Nah, itu di mana lokasinya gitu dalam gambar. Kemudian bagaimana komputer itu bisa melabeli, oh ini objek ini mobil, truk, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah, kanan atas itu adalah mobil otomatis, autonomous car, ya, kayak yang dibikin si Tesla itu punyanya Elon Musk. Itu bagaimana kalau Anda punya mobil itu dapat berkendara dengan baik dan tentu saja aman. Ini juga salah satu area dalam computer vision. Kemudian kiri bawah itu adalah 3D reconstruction. Jadi ini misal Anda punya objek 3D gitu, patung katakanlah, atau objek yang mungkin punya nilai seni tinggi misalnya. Terus Anda ambil fotonya dari berbagai sudut, lalu Anda olah sehingga di komputer Anda itu bisa muncul tampilan 3D-nya. Jadi ini kalau tidak salah waktu kuliah, saya juga sempat mengambil kuliahnya. Ini juga misalnya berisi wisata virtual. Jadi Anda misalnya mau ke Menara Eiffel, tapi kan mahal, atau jangan Menara Eiffel lah, apa ya? Ya mungkin Anda mau mengunjungi suatu bangunan yang terkenal gitu di luar negeri, kastil misalnya, atau istana, tapi nggak punya duitnya. Nah, bagaimana ya? Anda mungkin bisa membuka situs yang menyediakan wisata virtual ini. Jadi bagaimana Anda itu bisa menikmati dari komputer saja tanpa harus ke sana. Mungkin bayar, tapi bayarnya lebih murah. Kemudian sebelah kanan tuh namanya visual SLAM ya. SLAM itu simultaneous localization and mapping. Jadi intinya itu bagaimana kalau Anda itu jadi robot misalnya, itu bagaimana Anda itu dapat pertama mengetahui lingkungan di sekitar Anda itu seperti apa. Yang kedua adalah mengetahui Anda itu lokasinya di mana gitu, sehingga nanti robotnya dapat bernavigasi di dalam ruangan tersebut, di dalam tempat tersebut. Ini pengolahan isyarat sebenarnya tidak terlalu jelas
bukan istilahnya gimana ya, ngomongnya gimana ya, ini tuh adalah sesuatu yang sebenarnya sangat matematik gitu loh, pengolahan isyarat itu. Dan cabangnya juga ada banyak, ada bisa masuk ke audio, speech, image, video, wireless communication, sistem kendali, dan sebagainya, dan sebagainya. Aplikasinya itu ada banyak. Nah, kalau untuk mempelajari bidang arus lemah ini apa saja yang diperlukan? Ini sebenarnya pertanyaan yang seperti ini kalau ditanyakan ya saya akan jawab dengan singkat saja. Pertama, dasar fisika dan matematika yang baik. Dan juga tentu saja logika. Ini sebenarnya berlaku untuk semua bidang. Jadi Anda bikin program, Anda perlu logika yang baik. Kalau Anda perlu bikin sistem kendali, Anda jelas perlu bisa fisika dan matematika. Ya. Jadi kemudian kalau sudah masuk ke tahap tugas akhir, milikilah dosen pembimbing yang tepat, yang bidangnya sama, sesuai, dan juga mendukung Anda baik secara material maupun non material. Kemudian tentu saja yang terakhir, kerja keras, kreativitas, dan ketekunan. Demikian. Jadi jawabannya sederhana saja. Kalau mau ditanya apa yang perlu untuk arus lemah, ya itu saja kalau saya bilang. Tidak ada ya yang lain. Baik, ini akhir dari presentasi saya. Masih jam 13.24 kalau di HP saya, jadi masih sesuai rundown. Silakan kalau mau bertanya, saya buka.